Sekarang kita melanjutkan kuliah dengan topik yang terkait dengan Customer Relationship Management. Di kuliah sebelumnya kita melihat ya pada waktu diskusi terkait dengan marketing database dan marketing decision support system bahwa saat ini terdapat banyak sekali data dan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting di dalam berbagai aspek marketing ya. Nah, salah satu yang paling penting bagi marketing adalah aspek yang terkait dengan customer. Kenapa? Karena customer itu merupakan aset bagi perusahaan. Jadi aset tidak hanya tanah, mesin, dan lain sebagainya, tetapi meskipun tidak ada di dalam laporan keuangan, sebenarnya customer itu merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan. Kenapa? Karena customer itu adalah generating income, jadi menghasilkan revenue bagi perusahaan. Jika tidak ada customer, perusahaan yang customer-nya nol, maka customer itu tidak akan mendapatkan revenue. Dan berbeda dengan aset berupa benda mati atau benda abstrak, customer itu merupakan, ya dalam hal ini customer kita itu manusia, ya individu atau perusahaan, tetapi perusahaan di sini adalah manajemen dari perusahaan tersebut yang tentu saja juga manusia. Nah, manusia itu memiliki dinamika. Jadi kadang perilakunya tidak bisa ditentukan dengan tepat, ya. Tapi di sisi lain berpotensi untuk bisa tanda kutip ya manipulasi. Nah, sebagai aset dia akan mengenerating income. Ya. Nah, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa customer itu manusia, kadang dia melihat sesuatu yang lebih menarik di perusahaan lain, maka dia akan berpindah. Nah, jadi selama customer itu masih menjadi customer buat sebuah perusahaan, maka customer tersebut akan terus mengenerate income. Jadi penting sekali customer itu tetap menjadi customer ya. Dalam ini terdapat konsep loyalty. Nah, penelitian-penelitian di marketing secara empiris ya menggunakan data aktual menemukan hubungan yang sangat kuat antara customer satisfaction dan retention. Jadi customer yang satisfied, mereka cenderung tetap bertahan ya. Jadi mereka akan loyal. Ya, selain itu, data empiris juga menunjukkan bahwa meng-acquire ya, mendapatkan customer baru itu lebih mahal dibanding meretain. Kenapa? Karena untuk mendapatkan customer baru, perusahaan harus biasanya mengeluarkan iklan, mengeluarkan promosi-promosi. Kalau B2B ya, business to business, memasukkan proposal dan lain sebagainya yang biasanya lebih costly. Nah, di sisi lain ada juga temuan bahwa tanpa kesempatan untuk komplain, jika tidak ada channel untuk komplain, 50 customer akan defect. Defect di sini artinya pindah ya, churn. Kemudian fakta yang lainnya adalah customer memerlukan value added for products dan services ya. Jadi mereka menuntut produk dan jasa yang mereka terima, service yang mereka terima, memberikan value yang tinggi. Nah, oleh sebab itu penting kita bisa memanage ya hubungan dengan pelanggan ya. Jadi disitulah istilah customer relationship management. Tapi sampai dengan sekarang CRM itu masih belum menjadi satu hal yang disepakati oleh semua pihak terkait dengan definisi, scope, dan skalanya ya. Nah, oleh karena itu
ada beberapa perspektif ya, dan di sini di paper Payne dan Froh mereka mengelompokkan sudut pandang CRM sebagai continuum. Jadi instead of satu, CRM bisa didefinisikan dalam satu continuum ya. Dari yang paling narrow ya sampai yang paling broad dan strategic. Jadi narrow itu sempit definisinya dan bersifat taktis. Nah, jadi di definisi yang sangat sempit, CRM itu didefinisikan sebagai sebuah teknologi atau implementation dari teknologi sebagai solution dari sebuah project. Maka kalau di search di internet, kalau kita memasukkan CRM, kadang keluar software CRM. Ya. Jadi CRM sebagai software, sebagai solution. Ini terutama untuk sales people ya, untuk penjualan. Nah, di sisi continuum yang kanan, yang paling broad, yang paling lebar, luas, CRM dianggap sebagai sesuatu yang strategis. Jadi di sini didefinisikan CRM is a holistic, jadi holistic itu menyeluruh, a holistic approach to managing customer relationships to create shareholder value. Nah, jadi memanage holistik ya, jadi segala sisi memanage customer relationship dalam rangka apa? Dalam rangka meng-create shareholder value. Nah, di tengah-tengah itu sebagai kompromi, yaitu CRM itu implementasi dari satu seri, ya, satu rangkaian yang terintegrasi dari customer oriented technology solution. Jadi tidak hanya satu solution, tetapi satu seri yang integrated. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi, saya rasa tidak akan saya bahas satu demi satu. Untuk detailnya bisa dilihat di papernya. Maksud saya, jika ingin merefer bisa dilihat di papernya Payne and Froh. Nah, jadi ini yang tadi ya, sebenarnya dari continuum tadi. Jadi Hannah mendefinisikan dia application. Stone dan Woodcock dia metodologi, teknologi, dan e-commerce capability. Singan Agrawal Enterprise Initiative ya. Kemudian Partiviar dan Set comprehensive strategy to acquire, retain, and partnering with selective customer to create superior value for the company and the customer. Ya, kemudian CRM is about the development and maintenance of long-term, mutually beneficial relationship and strategically significant customers menurut Battle. Nah, kemudian ini menurut Gosney dan Boom, CRM includes numerous aspects, ya, but the basic theme is the company to become more customer-centric. Kemudian menurut Peppers, Rogers dan Dorf, dia application, jadi sempit lagi ya, of one-to-one marketing and relationship marketing. Dia sangat sempit ya, one-to-one. Padahal tidak harus one-to-one ya. Responding to individual customer on the basis of what the customer says and what else is known about that customer. Menurut Hobby, CRM itu bukan application, tapi a management approach that enables organization to identify, attract, increase retention of profitable customers by managing relationship with them. Ada juga definisi menurut Bush dan Ortino, combination of strategic, process, organizational, technological change where a company seeks to better manage its own enterprise around customer information. Jadi kalau kita lihat banyak sekali definisi CRM, tetapi sebenarnya kita bisa menangkap common theme ya, tema umum dari CRM ya. Tema umumnya adalah memanage hubungan tadi ya, dari segi kata-katanya sendiri. Nah, di sini ada sebuah framework yang disebut dengan CRM value chain dari Battle ya. Nah, jadi tujuannya adalah
menghasilkan customer profitability. Ya. Nah, untuk menghasilkan customer profitability ini ada value chain ya, jadi rangkaian yang menghasilkan value. Ya, ini ada 2 level, yang atas itu yang utama, yang bawah adalah supporting. Ya, jadi ini supportingnya itu ada culture and leadership, procurement processes, human resource management, IT and data management, organization design ya. Nah, tetapi proses utamanya menurut Battle itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah customer portfolio analysis, dilanjutkan dengan customer intimacy, kemudian network development, value proposition development, dan manage the relationships. Jadi perhatikan, manage the relationship itu hanya satu chain dari CRM value chain. Dan dia ujung tombak sebenarnya. Tapi di belakangnya ada serangkaian value chain. Nah, yang pertama adalah customer portfolio analysis. Di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa tidak semua customer itu worth untuk dibina atau dipertahankan. Ya. Nanti pada saat kita membahas customer lifetime value mungkin bisa kita perjelas lagi. Sebagai contoh, jika ada seorang customer yang belinya sedikit tetapi demanding ya, dan untuk memenuhi demand dia, company harus mencurahkan resource ya. Orang yang melayani kan juga ada jam kerja, jam dia melayani dihitung per jamnya berapa. Nah, jadi itu akan masuk customer yang tidak profitable. Nah, kita perlu mengidentifikasi siapa yang menjadi strategically significant customer. Ya, menurut Battle ada 4 kelompok. Ya. Yang pertama high lifetime value. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di CLT. Kemudian mungkin dia tidak memiliki high lifetime value. Ya, artinya dia tidak sering beli, ya, belinya juga yang marginnya banyak, komplainnya sedikit. Bisa saja ini konsumen yang suka komplain, belinya nggak terlalu banyak, atau tidak terlalu profitable lah istilahnya, tetapi dia menjadi benchmark customer. Apa itu benchmark customer? Ya, benchmark customer adalah customer yang perilakunya ditiru oleh customer lain. Ya, mungkin bahasa sekarang influencer. Ya, jadi biasanya perusahaan besar ya. Maka seringkali terutama startup mereka menjual jasanya ke perusahaan besar, kadang tidak terlalu untung, mereka senang karena apa? Begitu perusahaan besar ini menjadi klien mereka bisa masukkan ke portfolio pengalaman, harapannya perusahaan-perusahaan lain akan lebih mempercayai. Itu yang disebut dengan benchmark. Kemudian inspirator. Ya, inspirator itu customer yang secara intimate berhubungan dengan perusahaan kita dan sering memberikan ide-ide, ya, baik dalam ide pengembangan produk maupun ide pengembangan jasa. Yang keempat adalah cost magnet. Ini customer yang mungkin tidak terlalu profitable, tetapi dia merupakan customer yang signifikan sehingga kita bisa mengalokasikan fixed cost perusahaan ke customer ini. Ya. Jadi misalkan kita punya klien perusahaan minyak, kontrak logistik dengan kita, tetap mereka mau menyewa sebuah kapal tetapi tidak penuh kapal tersebut sehingga kompartemen di dalamnya masih bisa kita manfaatkan untuk barang-barang yang lain yang kita jual ke customer-customer yang lebih kecil ya, dengan harga yang lebih murah, sangat kompetitif, tetapi
marginal cost-nya sudah hampir nol karena sebagian besar biayanya sudah dibayar oleh Pertamina tadi. Itu contoh dari cost magnet. Nah, di sini ya, dalam customer portfolio analysis kita mengidentifikasi segmen-segmen customer itu tadi karena tidak semua customer sama. Ya. Setiap customer memiliki preferensi sendiri, memiliki perilaku sendiri ya, profitability sendiri juga. Nah, jadi banyak sekali atribut dari customer yang bisa kita gunakan untuk mensegmentasi customer. Nah, dari segmen-segmen yang terbentuk, kita bisa lebih lanjut mengidentifikasi mana yang akan kita buang, mana yang kita re-engineer, artinya kita mengubah service level, misalkan jenis produk, atribut produk, sehingga yang tadinya tidak begitu menguntungkan, sekarang bisa jadi menguntungkan. Mana yang perlu kita nurture, ya, mana yang kita bina, dan mana yang kita perlu invest heavily, ya. Jadi bahkan kita mengubah bagian dari perusahaan kita, ya. Untuk membantu meningkatkan ya value dari customer tersebut. Nah, setelah kita identifikasi ada beberapa segmen, kemudian kita perlu melihat lebih lanjut masing-masing segmen itu secara detail seperti apa. Jadi who, what, why, where, when, and how customer behavior di masing-masing segmen. Ini sebenarnya saya pribadi melihat antara dua proses ini sebenarnya looping ya, atau iteratif. Jadi dari customer, setelah kita tahu customer kita, ya kita bisa merefine segmen. Ya. Jadi sebenarnya bisa jadi proses yang looping. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas, marketing database, ya, itu sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam memahami customer kita. Nah, ini yang mungkin tidak terlalu marketing sebenarnya, tidak terlalu customer, tetapi yang perlu diingat bahwa sekarang itu kompetisi itu bukan antara satu company dengan satu company yang lain, tetapi antara network dengan network. Ya, jadi kita bicara supply chain, value chain ya. Jadi sebuah perusahaan tidak bisa hidup sendiri, tetapi dia hanya bagian dari sebuah network atau supply chain. Nah, jadi network itu juga dalam skop yang lebih luas tidak hanya supplier tapi juga employees ya, kemudian investors. Maka di setiap perusahaan kalau diperhatikan di website mereka itu ada perusahaan yang bagus ya, yang besar, biasanya ada investor relations ya. Jadi ada satu button yang kalau kita klik itu bagaimana perusahaan itu menjaga hubungan dengan investor. Nah, agar CRM itu bisa customer relationship itu bisa sukses ya, network ini harus align, harus satu visi, satu arah ya, dalam rangka secara bersama-sama bisa memenuhi kebutuhan dari chosen customers. Oke, baik, kembali lagi mungkin saya kelewat sedikit dalam CPA ya, kita juga bisa menentukan segmen atau targeting ya, target segmen mana yang akan kita masuki. Bisa semua segmen, bisa segmen tertentu saja. Itu termasuk dalam level strategis marketing strategi. Nah, setelah kita punya network yang cukup kuat, yang satu visi, satu aligned istilahnya, baru kita mencoba menciptakan customer value proposition. Jadi value apa yang kita tonjolkan untuk customer yang sudah kita targetkan. Kita select. Nah, value itu bisa dari berbagai aspek, ya, tidak hanya dari produk. Produk itu hanya satu bagian dari value. Ya, ini contoh saja untuk retail, ya. Jadi value itu bisa berasal dari ya produk yang dia jual. Dari retail yang memposisikan hanya menjual supermarket dengan produk-produk dengan kualitas yang tinggi. Ya, jadi value-nya adalah berkualitas. Contohnya kalau waktu saya di Belanda ada supermarket Albert Heijn, dia posisinya produk yang
yang dijual berkualitas ya. Ada juga yang memposisikan produk yang dijual fungsional, cukup kualitasnya just enough, tapi harganya murah ya. Contohnya waktu di Belanda ada Aldi ya, seperti itu. Kemudian bisa juga dari sisi yaitu tadi ya price, product price, location ya, lokasinya sangat convenience ya, meskipun lebih mahal tetapi tinggal jalan kaki 5 menit kita bisa beli. Contohnya Indomaret, Alfamart ya, dibanding kalau kita belanja ke supermarket harganya lebih mahal. Dan people ya, orang-orangnya. Mahal tetapi orangnya sangat ramah ya. Nah, ini sumber dari value. Nah, setiap segmen biasanya memiliki atau menganggap atribut tertentu lebih valuable dibanding atribut yang lain. Nah, di sini kemarin kita kan sudah membahas terkait dengan choice models ya. Jadi untuk choice model sebenarnya kita bisa mengetahui, ya ini balik lagi ke ini tadi ya, know your customer ya. Jadi atribut mana yang mereka utamakan? Apakah produk pun atribut yang mana dari produk tersebut, price, location, dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa mendevelop sebuah value atau mempropose value untuk target customer kita. Value proposition itu janji ya, maka di sini penting network development. Kita harus meyakinkan tanda kutip aliansi kita, network kita sanggup nantinya memenuhi value yang kita propose. Nah terakhir, value-nya sudah dipropose. Nah bagaimana kita pertama mengakuisisi customer. Ya. Kemudian setelah diakuisisi mereka membeli produk kita atau berlangganan jasa kita, bagaimana di retain, dipertahankan. Jangan sampai churn. Jangan masuk langganan cuma sebulan sudah itu keluar lagi. Yang beli sekali habis itu pindah lagi ke brand yang lain. Itu adalah retention. Nah, setelah di retain, yang lebih penting adalah develop. Jadi kalau bulan ini spendingnya cuma 1 juta, bagaimana supaya bulan depan naik jadi 1,1, 6 bulan lagi 1,5 dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari customer development.